Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul setelah melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh. Kita lanjutkan dengan ngaji bareng. Ya, suasananya sepi, kayak nggak ada orang. Jadi kayak saya ngomong sendirian, ya nggak apa-apalah, ngomong diundang. Nek nggak diundang saya pulang kalau kayak gini nih. Ono sing duduk di luar, ngadem. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Pada kesempatan pagi ini pembahasan kita adalah tentang masalah syarat wajib sholat. Kalau sebelum-sebelumnya kita sudah membahas bagaimana tentang tata cara sholat, nah sekarang kita akan membahas syarat wajib sholat itu apa. Jadi siapa yang sudah mendapatkan kewajiban atau beban untuk melaksanakan sholat itu. Yang berikutnya, syarat sahnya itu apa. Nanti akan ada pembahasan lagi tentang yang membatalkan itu apa, sunnah-sunnahnya itu seperti apa, dan lain sebagainya. Karena terkadang di antara kita ini ada yang tidak paham, oh melakukan kegiatan seperti ini ternyata membatalkan sholat. Banyak yang tidak paham seperti itu. Nah sekarang kita akan bahas mulai dari syarat wajib sholat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ada orangnya, jadi agak semangat dikit ya. Nah, syarat dari wajib sholat itu apa? Jadi syarat dari wajib sholat itu adalah mukallaf. Apa Bapak Ibu? Syarat wajib sholat mukallaf. Beda dengan mu'allaf. Kalau mu'allaf itu adalah orang yang baru masuk Islam. Tapi kalau mukallaf itu 4 tandanya. Dikatakan mukallaf kalau sudah memenuhi 4 kriteria. Apa saja? Yang pertama, balik. Jadi kalau orang sudah mencapai usia balik, nanti akan dibahas tentang tanda-tanda balik itu seperti apa. Kalau ada orang sudah mencapai usia balik, maka dia sudah kena beban untuk melakukan kewajiban-kewajiban atau apa yang sudah difarduhkan. Yang kedua, berakal. Kalau orang itu memiliki akal yang normal, maka dia wajib melaksanakan sholat. Orang gila bebas. Bahkan kalau seandainya ada orang yang lahir dalam keadaan gila, mati dalam keadaan gila, dia tidak dikenai beban kewajiban-kewajiban. Sholat gak wajib, puasa gak wajib, haji gak wajib, bebas. Kalau mati masuk surga. Nah ini bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang pengen masuk surga, kalau gak bisa istiqomah untuk menjalankan ibadah, bisa pakai dengan cara yang kedua ini, yaitu dengan cara menjadi orang gila. Makanya kalau ada orang gila lewat, ya jangan sampai kita merendahkan dia. Kenapa? Ahli surga. Kalau memang lahirnya dalam keadaan gila, matinya dalam keadaan gila. Nah, kalau misalkan gilanya di setengah umurnya, 50 tahun normal, 50 tahun sisanya gila, dihitung selama normal itu akan dihisap. Nah, kalau gila harta beda ya, gila wanita beda, gak ada pembahasannya. Jadi yang di sini akalnya tidak normal. Yang ketiga, sampai kepadanya dakwah. Maksudnya gimana? Ada orang yang berdakwah kepada dia, Islam nyampe kepada dia. Jadi kalau ada orang tinggal di pelosok desa, terus gak ada dakwah sama sekali, gak dengar tentang Islam, nah kira-kira dia itu dapat beban kewajiban sholat enggak? Gak tahu, wes hidupnya di situ. Karena di pelosok gak ada ustadz, bahkan gak dengar agama Islam, gak dengar. Karena gak dengar masalah agama Islam, akhirnya dia melakukan zina, mencuri. Tapi karena memang gak ada dakwah nyampe ke situ. Kira-kira selamat apa enggak orang seperti itu? Masuk surga atau enggak? Nah ini nanti akan kita bahas ya. Oke. Dan yang keempat, selamat pendengaran atau penglihatan. Jadi di sini pakai kata atau.
Jadi kalau ada satu yang berfungsi, maka dia tetap wajib. Kalau dua-duanya enggak berfungsi, maka dia bebas. Dia enggak mendengar, dia juga enggak melihat. Karena petunjuk untuk melakukan kewajiban itu ya salah satu dari dua ini. Kalau misalkan ada orang misalkan enggak mendengar tapi dia masih melihat, dia bisa menirukan gerakannya. Atau sebaliknya dia tidak melihat tapi bisa mendengar, dia masih bisa mendengarkan keterangan. Tapi kalau dua-duanya enggak berfungsi, nah ini nanti akan kita bahas. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita bahas dari yang pertama adalah balik. Dalam hadis itu dikatakan rufi'al qalam an thalathatin. Kewajiban itu diangkat atau tidak berlaku bagi tiga orang. Siapa saja? Anin naim hatta yastayqiz wa anis sabi hatta yahtalimah. Nah ini. Wa anil majnun hatta yaqilah. Yang pertama adalah orang yang tidur hingga terbangun. Jadi orang yang lagi tidur, yang memang tidurnya enggak disengaja, kewajiban itu enggak terbebani bagi dia. Makanya Ustadz Dedi misalkan jam 11 karena kecapean tidur, baru bangun jam 4 sore, dia meninggalkan sholat duhur. Saya tanya, bagaimana hukumnya? Apakah dia berdosa meninggalkannya? Dosa apa enggak? Seperti kata tadi tidak. Tidak. Tapi saat bangun nanti dia wajib mengqadha. Kenapa? Karena dia meninggalkan sholat karena uzur. Jadi a'dzarus sholati isnan. Uzurnya sholat itu enggak dosa kalau kita melakukan dua hal. Yang pertama apa? Tidur. Yang kedua lupa karena sibuk, mungkin membantu orang yang sedang sakit dan lain sebagainya, sampai terlewat sholatnya, itu enggak dosa. Tapi kalau sibuk dalam keadaan maksiat, gosip sampai lupa waktu, dari jam 11 sampai isya baru ingat, Masya Allah. Berlebihan kalau kayak gitu, yang gosipnya kelamaan ya. Jadi yang pertama adalah balik, sesuai hadis Nabi, wa anis sabiyyi hatta yahtalimah. Anak kecil hingga balik. Jadi kalau anak kecil masih belum balik, maka dia tidak ada kewajiban untuk menjalankan sholat. Tapi bagi orang tua wajib memerintahkan. Jadi orang tua memiliki kewajiban memerintahkan untuk apa? Ngajarin anak. Cuma anaknya enggak punya kewajiban, jadi diajari saja ya. Biarkan muter-muter, sudah disuruh baris, kita takbir, muter-muter, gak apa-apa, gak masalah. Tapi yang penting jangan sampai mengganggu jamaah yang lain. Makanya ada umurnya nanti yang dibawa ke masjid itu, gak sembarangan. Anak kecil usia 3 tahun gak ngerti apa-apa, akhirnya lari-lari di depan jamaah. Dosa orang tuanya itu. Karena yang disunnahkan bukan umur 3 tahun, 4 tahun, tapi ketika umurnya dia itu sudah faham, ngerti, oh ini enggak boleh, oh ini mengganggu, oh ini boleh. Faham maksudnya? Jadi umur 7 tahun itu kan sudah mulai faham. Oh kalau teriak-teriak di masjid enggak boleh, bawa enggak apa-apa. Nah, umur 5 tahun lari-lari di depan jamaah, takmirnya negor, yang disalahkan takmir, bukan, yang salah adalah yang bawa anak itu. Belum waktunya membawa anak, enggak dianjurkan, kalau malah membuat ribut, kecuali kita mendampingi. Kalau bawa anak usia 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, dampingi di sampingnya. Kalau perlu diikat di punggung jadi enggak bisa gerak. Itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan balik itu tandanya 3. Alamatul bulughi salasun. Tanda-tanda balik itu ada 3. Tamamu 15 sanatan fi dzakari wal unsa. Telah sempurna umur 15 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau ada laki-laki, ada perempuan, sampai usia 9 tahun belum haid, belum mimpi basah, 10 tahun belum, 11 tahun belum, 12 tahun belum, sampai usia 18 tahun belum haid, belum mimpi basah, maka sejak masuk usia 15 tahun sudah dinyatakan balik. Bisa difahami? Nah, itu batas maksimal itu sudah dinyatakan balik. Meskipun pasti balik, meskipun belum haid,
Umur sekarang misalnya umur 25 tahun, belum haid sampai sekarang, belum pernah mimpi basah, balik apa enggak? Balik. Kenapa? Usia batasnya itu 15. Baik laki-laki ataupun perempuan. Wal ihtilamu fi dzakari wal untha li tis'i sinin, bermimpi bagi laki-laki maupun perempuan karena telah berusia 9 tahun. Nah, kalau di usia 9 tahun meskipun enggak nyampe 15 dia telah mimpi basah, sudah dinyatakan balik. Usia 9 tahun mimpi, balik. Usia 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun mimpi, balik itu. Enggak harus nunggu 15 tahun karena batasnya 9 sampai 15. Wal haidu fil untha li tis'i sinin, dan haid bagi perempuan karena berumur 9 tahun. Begitu juga perempuan. Jadi kalau sudah usia 10 tahun, 9 tahun, 11 tahun keluar darah, maka dia, halo ibu, haid apa enggak? Hah? Kok haid? Ya sih, balik apa enggak? Ya belum tentu. Dilihat darahnya keluar di mana. Kalau keluar dari hidung itu namanya mimisan, ya. Oh, ketipu. Dari tadi ngantuk aja. Ya, dilihat keluarnya di mana. Nek keluar dari hidung bukan haid, tapi itu apa? Mimisan. Nah, sekarang ibu-ibu saya tanya, karena ibu-ibu mengalami, kalau misalkan usia 7 tahun sudah keluar darah, ibu-ibu haid apa enggak kira-kira? Lihat dulu. Dilihat kalimatnya, disesuaikan. Enggak, wes keluarnya wes bener, enggak keluar dari hidung. Takut ditipu ae. Enggak, ini bener ya. Posisi wes bener. Tempat keluarnya wes pas. Nah, itu keluarnya usianya 8 tahun. Usianya 7 tahun. Kira-kira sudah dinyatakan haid apa enggak? Dilihat lagi, kembali kepada rumusnya. Rumusnya ini. Kalau enggak haid sudah nyampe 15 tahun, sudah otomatis dikatakan balik. Kalau sudah haid atau mimpi basah umurnya 9 tahun, dinyatakan balik. Di situ sudah ada litis isinin, karena berumur 9 tahun. Nah, belum berumur 9 tahun sudah keluar darah. Saya tanya lagi, umur 7 tahun keluar darah, 9 tahun keluar, 8 tahun keluar darah, belum nyampe 9 tahun. Udah, saya tanya, itu haid atau tidak? Ibu-ibu, kalau masalah ilmu fikih harus yakin. Tidak, tapi tidaknya enggak, tidak ngangguk. Ini apa sih? Iya. Jadi kalau masalah fikih, haid Ustaz, tidak Ustaz. Nah, gitu. Itu gunanya kita belajar ilmu fikih. Nah, ono orang ditanya, menurut saya, wes gak usah diambil itu pendapat kayak gitu. Menurut saya ini sah. Sopo kon, gitu loh. Bukan ulama menurut saya. Ayo kita jawab yang tegas sesuai keyakinan masing-masing. Gak apa-apa, salah gak masalah. Ada perempuan usia 7 tahun keluar darah, yang keras jawabannya. Dinyatakan haid atau tidak? Tidak, karena 9 tahun. Oh, tidak, baru-baru keluar. Karena belum usia 9 tahun, maka dinyatakan belum haid. Itu darah apa? Darah penyakit. Nanti akan ada istihadah namanya. Nah, ibu-ibu ini wajib tahu. Loh, apakah bapak-bapak enggak wajib? Wajib, wong punya istri. Yang wajib belajar tentang ilmu haid itu siapa? Bapak-bapak. Kalau misalnya ibu-ibu itu punya suami, yang wajib itu bapak-bapaknya. Kemudian bapak-bapaknya ngajari kepada istrinya, ngajari kepada anaknya. Kalau bapak-bapaknya nggak ngerti masalah ilmu haid, ya datangkan guru untuk ngajari orang istrinya itu, untuk ngajari anaknya itu. Nah, coba sekarang saya tanya, ada perempuan, dia keluar darah, usianya sudah 15 tahun. Wes ngerti kan? Sudah masuk ya. Usianya 15 tahun, keluar darah. Tapi keluar darahnya cuma 3 jam. Habis itu berhenti. Saya tanya, itu haid apa bukan? Bukan. Haid apa bukan? Kurang dari Haid. Katanya ibu-ibu haid. Bapak-bapak? kurang dari sehari. Bukan. Bapak-bapak sok tahu aja, kayak pernah mengalami aja. Kurang dari sehari. Nah, ini juga harus tahu. Haid itu batas minimalnya 24 jam. Saya tanya,
3 jam itu nyampe enggak 24 jam? Tidak. Enggak nyampe. Saya tanya, ibu-ibu, haid apa enggak? Enggak. Nah ini repot. Kalau misalnya enggak tahu masalah ini, waduh keluar darah, enggak sholat. Padahal seharusnya dia tetap ada kewajiban sholat. Darah apa itu? Darah apa itu? Penyakit. Kalau enggak nyampe 24 jam. Nah sekarang saya tanya lagi, keluar darah selama 3 hari, Usia berapa? usianya 9 tahun, kira-kira haid apa enggak? Ya dilihat, dia laki-laki apa perempuan? Nek laki-laki ya enggak. Oh iki ya pancet aja. Tanya itu yang jelas, jangan cok haid. Nah laki-laki ya enggak. Kalau perempuan ya haid ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu gunanya ya, tambah belajar, tambah bodoh, harusnya memang kayak gitu. Jadi gak ada benernya. Itu nanti pembahasan masalah haid ada fikihnya sendiri, namanya fikih praktis haid. Nah ini tentang tanda-tanda balik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Namun demikian, meskipun seorang anak belum balik, nah ini, tapi kedua orang tuanya harus, nah wajib bagi orang tuanya, meskipun anak itu belum balik, belum haid, belum mimpi basah, wajib bagi kedua orang tuanya memerintahkan untuk melaksanakan sholat kepada anak itu, meskipun anak itu enggak wajib ketika usianya sudah berapa? 7 tahun. Jadi kalau anak kita sudah 7 tahun, memang dia enggak akan dihitung, enggak akan dicatat. Karena apa? Belum ada kewajiban. Tapi bagi orang tua wajib mengajarkannya. Ajak dia ke masjid, ajari dia kalau sudah masuk waktu untuk sholat. Makanya dalam hadis dikatakan, muru abna'akum bis sholah li sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat ketika berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha li 10 sinin, dan pukullah mereka karenanya ketika berusia 10 tahun. Kalau sudah umurnya 10 tahun masih gak mau sholat, pukul. Tapi pukulnya bukan pukul untuk menyiksa, bukan untuk menyakiti, pukul dalam rangka mendidik. Mukulnya gak boleh sampai diayun, gak boleh. Mukulnya itu mendidik. Nek gak mau mukul ya minimal haknya diambil. Wes, kamu gak sholat, HP disita. Wah, gitu gak masalah. Apalagi kalau sudah HP disita, itu beban berat itu, meskipun gak dipukul. Gak sholat 1 kali, HP disita sehari. Wah, rajin sholatnya. Jadi sholatnya itu karena HP. Itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah balik. Yang kedua adalah berakal. Jadi dikatakan mukallaf kalau berakal. Sebagaimana hadis, wa 'anil majnun hatta yaqilah, anak kecil hingga balik, dan orang gila hingga sadar. Jadi kalau dalam keadaan gila, dia itu tidak wajib melaksanakan sholat. Ya gilanya itu memang lahir dalam keadaan gila, atau gila ya gila gak sengaja, tiba-tiba 1 jam gila gitu loh. Ustaz Dedi misalnya tiba-tiba gila gitu loh. Habis itu sembuh. Nah selama gila, kalau gak disengaja, itu gak wajib sholat. Selama gila gak usah dikodok, kalau memang dia tidak menyengaja. Selama gila itu gak usah dikodok. Kalau gilanya bentur-benturkan kepala, makanya di apa? Ada yang nanya ke saya, Ustadz bagaimana cara melupakan mantan? Nanya kayak gitu ada yang WA, Ustadz bagaimana cara melupakan mantan? Bentur-benturkan kepala ke tembok, insya Allah lupa mantannya plus orang-orang sekelilingnya. Dia lupa semuanya. Nah kalau disengaja seperti itu gilanya, nah ketika sembuh wajib qadha. Wa amma man zala aqluhu bijununin, adapun orang yang hilang akalnya sebab gila, au igma'in, atau karena pingsan, au maradin, atau sakit,
fala yajibu alaihi, maka tidak wajib qada, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi rufi'al qalam an thalathatin tadi, ya, karena sabda Nabi yang sudah saya bacakan, sampai orang yang lagi gila sampai sadar. Jadi kalau ada orang hilang akalnya karena gila atau pingsan atau sakit, karena sakit terus akal hilang, lagi sakit jam 10 siang hilang terus akalnya, wes gak sadarkan diri, baru bangun jam 2, wajib gak sholat duhur? Wajib. Karena apa? Dia masih ada di waktu duhur. Bisa dipahami? Kalau bangunnya jam 4, duhurnya wajib enggak? Karena dia hilang akal selama duhur. Betul? Paham maksudnya? Ustaz Dedi ngerti? Duhurnya enggak wajib. Yang wajib asarnya. Kenapa? Karena dia sadar di waktu asar. Bisa dipahami? Asarnya enggak usah dikodok, kan bangunnya jam 4. Duhurnya enggak usah dikodok. Duhur enggak usah dikodok karena enggak wajib, dia hilang akalnya. Nek mau sholat ya nggak masalah aslinya, tapi kalau seandainya nggak sholat karena dia nggak wajib, nggak ada beban, akal itu nggak berfungsi, dia dalam keadaan gila misalnya atau nggak sadarkan diri. Nah ini kan disebutkan tadi, hilang akalnya karena gila atau pingsan, sakit, hilang, koma misalnya, ya. Nah. Itu baru koma, apalagi titik. Ya apa itu? Pusing ya, tetap wajib sholat. Apalagi karena gila, karena utang. Waduh, utang banyak rek, rumah ditarik. Terus gila, wajib itu, bukan karena sakit itu. Wa in zala aqluhu bi muharramin, jika akal hilang karena sebab yang haram, kaman syaribal muskirah, seperti orang yang minum sesuatu yang memabukkan, minum mabuk-mabukan, minuman-minuman keras, kemudian hilang akalnya. Au tanawala dawaan, atau karena minum obat narkoba kemudian hilang akalnya. Min ghairi hajatin, karena tanpa hajat, fazala aqluhu, hilang kemudian akalnya, wajaba alaihil qada, maka wajib bagi dia itu untuk mengqada. Bisa difahami bedanya? Ini kan disengaja. Karena disengaja melakukan hal yang haram, minum sesuatu yang memabukkan, minum obat-obatan terlarang, akhirnya hilang akal. Selama hilang akalnya, maka waktu-waktu sholat yang dilewati itu wajib diqada. Idza afaqah, apabila dia sudah sadar, li'annahu zala aqluhu bih muharramin, karena dia itu hilang akalnya karena sebab yang haram, falam yasqut anhul gharad, maka tidak gugur darinya sesuatu yang dimaksud tadi. Bisa membedakan ya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu bagaimana sholat bagi orang yang sekarat? Ada kan lagi sakit sekarat, apakah masih dia itu diwajibkan sholat? Wala tasqutu anhu sholat, dan tidak gugur darinya sholat. Bahkan kalau kita sakit parah, sholat itu tidak gugur. Qala al-a'immatus salasah, berkata 3 imam madhab, inna fardhas sholati la yasqutu anil mukallafi ma dama aqluhu sabitan. Sholat itu tidak gugur bagi orang yang meskipun dalam keadaan sakit atau sekarat dan lain sebagainya, selama akalnya masih tetap berfungsi. Jadi selama masih sadar akal, meskipun gak bisa bangun, tetap wajib sholat. Walau bi ijra'is sholati ala qalbihi, meskipun dia hanya bisa melakukan di hati, lakukan dengan hati, dengan isyarat, selama akalnya berfungsi. Badan semuanya sudah nggak bisa gerak, tapi akal itu masih normal, wajib tetap sholat semampu kita, baik dengan gerakan mata atau hati. Saking wajibnya sholat. Lah sekarang cuma sakit panu, aduh saya sakit panu, nggak sholat. Panu nggak sholat, ini repot ya. Wudhunya semampunya. Kalau memang nggak bisa melakukan wudhu dengan air,
tayamum. Gak bisa dengan tayamum. Wes sholat, gak usah wudu, gak usah tayamum. Bayangkan wudu, bayangkan tayamum. Wes gak bisa pokoknya nyentuh apapun. Cuma bisanya langsung sholat dengan membayangkan aja. Lakukan selama akal kita ini masih normal, masih sadar, wajib sholat itu. Apalagi ya yang lagi keadaan sehat, gak sholat, ya repot kalau kayak gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, yang berikutnya sholat bagi orang yang meninggal. Ada orang sakit, dia nggak sholat selama sakit, meninggal. Bagaimana sholatnya yang ditinggal itu? Sedangkan akal normal, bisa dibayangkan? Ada kan banyak kasus-kasus seperti itu, sakit, ya nggak sholat, kemudian meninggal. Sholatnya itu gimana? Apakah sudah tidak usah diapa-apakan? Nah, ini ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan fala qada'ah wala fidyatah, gak usah qada', gak usah fidyah. Pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan digantikan oleh keluarganya, dan ini dipraktekkan oleh Imam Subeki. Ketika keluarganya ada yang meninggal, sholat yang ditinggalkan itu digantikan. Saya ngodoi sholatnya fikri karena Allah. Allahu Akbar. Sholat apa ya sebutkan? Sholat maghrib. Itu pendapat kedua. Pendapat yang ketiga dengan mengganti fidyah, satu sholat dengan satu mud. Oh, enggak sholat selama seminggu. Seminggu itu 7. Dalam sehari itu 5 sholat. Berarti 7 kali 5 35 mud. 35 mud itu berapa ons? 35 kali 7. Dihitung sendiri, mengeluarkan itu kepada fakir miskin sebagai pengganti sholat. Jadi ada 3 pendapat, tidak usah qadha, tidak usah fidyah. Pendapat pertama. Pendapat kedua, diqadai oleh keluarganya. Yang ketiga, diganti dengan fidyah. Lah terus saya pakai pendapat pertama, Ustaz. Ya, kita kan memang ngambilnya itu yang enak-enak. Ya cari yang aman gitu loh. Kalau ada pendapat, ojo nyari yang angel. Nah, kalau misalkan yang pertama salah, repot kan, ada tanggungan. Tapi kalau kita melakukan yang kedua atau yang ketiga, seandainya yang kedua dan ketiga salah, ya sudah, enggak masalah. Sing bener ini ternyata enggak usah dikodok, ya enggak masalah. Kita ya terbebas dari beban. Jadi ambil yang aman, yang hati-hati itu yang mana? Ustadz, saya pernah dengar nyentuh istri itu batal. Tapi ada lagi ustadz yang lain mengatakan nyentuh istri itu enggak batal. Meskipun kita enggak ngaji sebenarnya, wes bisa kita itu milih yang aman. Kira-kira sebaiknya enggak usah nyentuh. Gitu. Batal. Istri sendiri, lebih-lebih istrinya orang. Tambah batal. Batal plus fatal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebelum dilanjutkan, ada pertanyaan? Monggo kalau ada pertanyaan. Lanjut dulu. Oke. Yang ketiga, sampai kepadanya dakwah Islam. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Allah gak akan mengazab sebelum Allah itu mengutus rasul. Makanya di sini muncul pertanyaan, bagaimana keadaannya bapaknya Nabi? Belum ada Nabi kan? Nabi kan belum diutus sebagai Nabi. Ya apa sih? Nabi belum diutus sebagai Nabi. Nabi Muhammad itu belum menjadi Nabi pada waktu itu. Bagaimana keadaannya Siti Aminah? Kan belum ada Nabi pada waktu itu. Nah, itu namanya masa fatrah. Jadi Syekh Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab tafsir beliau, Tafsir Al-Munir, mengatakan
ahlul fatrah, yaitu orang-orang yang hidup pada masa terputusnya keberadaan Rasul. Jadi dari Nabi Isa sampai Nabi Muhammad itu sekitar 500-an tahun. Itu nggak ada Nabi, itu nggak ada Rasul pada waktu itu. Itu namanya masa fatrah, yang tidak sampai risalah agama Allah kepada mereka dan mati dalam keadaan belum tersentuh oleh dakwah, maka mereka termasuk orang-orang jahiliyah. Begitu juga orang-orang yang belum pernah mendengar ajaran Islam di zaman kita saat ini, mereka semuanya adalah orang-orang yang selamat, yang termasuk penghuni surga. Makanya muncul pertanyaannya, Bapak Nabi sekarang masuk surga atau enggak? Nah, kalau kita lihat di YouTube, Bapak Nabi neraka, Ibu Nabi neraka, itu adalah orang kurang ajar itu. Kalau ada yang seperti itu, ngaku-ngaku umat Nabi neraka-neraka, no, bapak dan ibunya Nabi, keluarganya Nabi di neraka-neraka, no. Coba misalkan ya, misalkan orang tua kita ya memang non muslim misalnya wis jelas kalau non muslim neraka, tapi Ustadz Dedi bilang ibumu udah masuk neraka, tersinggung enggak kira-kira? Wah, tersinggung, malah tak antem langsung kalau saya, meskipun wis bener-bener jelas masuk neraka gitu loh. Ya tersinggung lah. Ini sekelas Nabi, bapaknya dibilang masuk neraka, ibunya dibilang masuk neraka. Ini kurang ajar. Wong Nabi akhlaknya kepada sahabatnya namanya Ikrimah. Ikrimah ini bapaknya namanya Abu Jahal. Abu Jahal kan jelas masuk neraka Abu Jahal itu. Tapi ketika Ikrimah datang, Nabi dan sahabat itu lagi ngumpul, lagi ngomongin Abu Jahal, tentang kejahatannya Abu Jahal, lagi ngomongin. Ikrimah anaknya datang, kita ngomong masalah lain, jangan ngomongin masalah Abu Jahal karena anaknya datang. Dihormati sama Nabi. Loh, kita yang diomongin malah bapak Nabi, ibu Nabi masuk neraka. Loh Ustaz, ada hadisnya di situ, bapak Nabi masuk neraka. Kalau orang Arab itu paman itu dipanggil bapak. Jadi paman itu dipanggil bapak. Kebiasaan orang Arab tetap dipanggil abun. Itu orang Arab. Makanya yang dimaksud di situ oleh pensarah hadis itu adalah paman Nabi. Siapa? Abu Lahab, iya. Paman Nabi itu. Bahkan Habib Lutfi dalam cerita yang pernah saya baca itu, karena takut menyinggung Nabi ketika membaca Al-Lahab, itu nggak berani mengeraskan. Padahal sudah jelas-jelas disebutkan celaka Abu Lahab itu. Tapi ketika membaca surat Al-Lahab dipelankan, khawatir menyinggung Nabi. Ustadz Dedi coba dikeraskan apa dipelankan? Kurang ajar ini berarti ya. Ya sama kayak saya tak keraskan. Dienak-enakkan malah tabat ya. Yang kemarin. Hah? Yang kemarin. Nah iya makanya pembahasannya Al-Lahab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi berdasarkan keterangan dari Imam Ghazali, beliau menjelaskan pembagian 3 kelompok manusia. Nah ini, orang-orang yang belum sampai dakwah kepada mereka dan belum pernah mendengar ajaran Islam sama sekali, maka mereka masuk surga. Oh, jadi orang-orang yang pedalaman, pakai baju cuma koteka. Pak Freddy mau pakai koteka toh? Belum sampai dakwah ke situ. Wes kerjaannya ya maksiat, ngumpul sama ini. Karena belum ada dakwah, karena belum ada ustadz. Islam malah gak kenal sama sekali. Selamat orang yang seperti itu. Makanya bapak-bapak kalau pengen ya coba pakai koteka. Ya tetap wes kadung ngerti. Kadung ngerti. Wah eman rek kok kadung ngerti saya. Lapo hadir ke Masjid Al-Ikhlas. Ojo nyesel. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang sudah sampai dakwah kepada mereka dan juga mukjizat-mukjizatnya namun tidak mau beriman, seperti orang kafir di zaman kita, neraka kalau sudah seperti itu. Wes nyampe ono Islam tapi nggak mau beriman, ya neraka, nggak bisa. Wong Nabi Isa sendiri saja
mengabarkan dengan kabar gembira dalam surat As-Saff itu, ya, nanti akan hadir seorang nabi namanya Ahmad, ismuhu Ahmad. Ahmad itu Nabi Muhammad. Akhirnya diikuti oleh pengikut-pengikutnya, para pendeta-pendeta, karena Nabi Isa belum sempat nikah, belum sempat kawin, diikuti. Ikut gak kawin. Oh, kalau kita ya eman ya, punya perabot kok dibiarkan ya. Sampai karatan ya eman, gak dimanfaatkan, harus disiapkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, orang-orang yang sampai dakwah kepada mereka, namun kabar-kabar yang mereka terima itu kabar bohong. Islam itu loh kayak gini, Islam itu bahaya loh, yang didapatkan cuma itu tok. Kabarnya kabar hoak terus yang didapatkan. Yang isinya jelek-jelekkan tentang agama Islam, maka orang yang seperti mereka masih bisa diharapkan masuk surga, karena memang dia itu di pelosok dapat info tentang Islam, tapi yang disebutkan Islam itu tentang jelek-jeleknya, Islam itu teroris, Islam ini, akhirnya benci sama Islam. Nah, orang yang seperti ini karena ketidaktahuannya masih bisa diharapkan masuk surga. Karena apa? Gak sampai dakwah di situ. Kalau sudah sampai si pancet dengan agamanya, maka sudah. Ustaz, kita ini Nasrani, Kristennya Nabi Isa, nggak ada kayak gitu ya. Kristennya Nabi Isa, saya Yahudinya Nabi Musa, nggak ada kayak gitu. Kalau sudah Islam turun harus berubah. Bahkan kenapa Nabi Isa itu diturunkan di hari kiamat, betul? Nanti salah satu tanda turunnya datangnya hari kiamat, Nabi Isa diturunkan. Itu doa Nabi Isa itu. Ya Rabb, saya pengen jadi umatnya Nabi Muhammad. Makanya Nabi Isa turun bukan membawa risalah baru, itu jadi umatnya Nabi Muhammad, meneruskan perjuangan Nabi Muhammad nanti. Bergabung nanti itu. Yang membunuh Dajjal siapa? Siapa? Nabi Isa. Nah itu doanya Nabi Isa, pengen jadi umatnya Nabi Muhammad, makanya diturunkan nanti di zaman Nabi Muhammad, sehingga ketika turun bukan membawa risalah baru, bukan menjadi penyebar baru, tapi melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang keempat, yang terakhir, selamat pendengaran atau penglihatan. Jadi seseorang yang dilahirkan dalam keadaan buta plus tuli, keduanya cacat, dan itu dialami sebelum balik, maka dia itu tidak wajib melaksanakan sholat. Makan bisa dan lain sebagainya, tapi buta, tuli, nggak dengar apa-apa, nggak bisa melihat apa-apa. Wes, nggak ada beban untuk melakukan sholat itu. Kalau mati dalam keadaan seperti itu juga, lahir dalam keadaan seperti itu, matinya seperti itu, surga. Nah, wah enak ternyata. Ustaz Dedi mau seperti itu? Nggak wes ya, kapan-kapan aja. Karena apa? Informasi tentang kewajiban ibadah dan tata cara hanya didapat diketahui melalui indera mata dan pendengar. Tapi kalau salah satunya sehat, dia buta tapi mendengar, masih bisa menangkap tentang perintah-perintah. Atau dia ini tidak mendengar tapi bisa melihat, masih bisa membaca, masih bisa tahu, oh ternyata harus melakukan ini. Makanya ketika dua-duanya tidak berfungsi, tidak ada beban, dia itu tidak dikatakan mukallaf. Jadi syarat wajib sholat, satu, mukallaf. Mukallaf itu ada 4 cirinya. Satu, apa tadi? Balik. 2, berakal. 3, sampai dakwah kepadanya. 4, selamat pendengaran atau penglihatan. Ada pertanyaan? Waktunya sudah tweet ternyata. Monggo kalau ada pertanyaan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau tidak salah satu yang tidak mensahkan sholat itu kan ketiduran ya. Ketiduran karena kita tidur dari jam 11 sampai jam 4 sore. Nanti kan tidurnya dikodok. Nah itu misalkan kita tidurnya itu pagi Pak. Jadi kalau kita bangun itu jam 6 pagi itu kita subuhnya gimana? Masya Allah.
Luar biasa. Tidurnya jam 9 pagi, bangunnya jam 6 gitu ya. Jadi dalam kitab Safinatun Najah itu dikatakan a'dzarus sholati isnan. Uzur-uzur solat yang kalau misalnya kita lakukan ini kita nggak berdosa ketika meninggalkan solat, ada dua. Apa? Naum, tidur. Yang kedua nisyan, lupa. Nah kasusnya sekarang jam 9 pagi tidur, karena benar-benar kecapean tidur, bangunnya jam 6 besoknya. Ini mati lah. Hah? Mati suri. Enggak, kan memang benar-benar capek gitu loh. Bagaimana sholat duhurnya? Sholat duhur yang ditinggal tidak dosa, sholat asar yang ditinggal tidak dosa, maghrib, isya plus subuhnya tidak dosa. Karena apa? Dia melakukan uzur syar'i, yaitu tidur, naum. Dan tidurnya memang kecapean, nggak disengaja, nggak dibuat-buat, nggak melek-melek dikit gitu, enggak. Pura-pura tidur lagi, wes jam 11 pura-pura tidur lagi, enggak. Memang karena capek. Tapi ketika dia bangun, maka wajib baginya qadha. Sunnah menyegerakan, perlu digarisbawahi dalam kitab Fathul Mu'in, sunnah menyegerakan, bangun langsung wudu, langsung sholat, sunnah. Tapi seandainya masih mau mandi dulu, makan dulu, karena dia meninggalkan karena uzur syar'i, itu boleh. Berbeda kalau kita meninggalkannya tanpa uzur, karena kita sibuk mabuk-mabukan, akhirnya meninggalkan sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, baru teringat, sadar dari mabuknya. Wah, itu nggak boleh ngapa-ngapain, mandi nggak boleh, makan nggak boleh, tidur nggak boleh, harus langsung wudu, langsung sholat qadha. Beda ya antara meninggalkan sholat karena uzur syar'i dan tanpa uzur syar'i. Bisa difahami? Berarti tetap diqadha tapi tidak dosa, karena dia uzur syar'i masuk dalam dua hal tadi, naum dan nisyan, lupa, tidur dan lupa. Monggo ada pertanyaan yang lain, silakan. Silakan. Pertanyaan bebas. Karena kalau tak tambah, eman waktunya habis. Monggo, satu pertanyaan bebas. Ustadz, selesainya kapan? Wah, bukan pertanyaan itu. Itu menyakitkan. Soalnya lebih baik gak ngomong kalau gitu. Monggo, ada pertanyaan? Iya, monggo. Ah ini, Bapak dulu, monggo, silakan. Oh iya. Sholat Jumat misalkan datangnya di rakaat kedua, apakah ditambah satu rakaat? Jadi dalam hadis itu dikatakan selama masih mendapatkan rukuk yang kedua dari imam, bisa dibayangkan rukuk di rakaat kedua bersama imam di waktu sholat Jumat, maka itu masih terhitung sholat Jumat, cukup nambah satu rakaat, bukan nambah 3. Paham? Selama masih mendapatkan satu rukuknya. Loh Ustaz kan gak ikut khutbah, ya beda itu hitungan lain. Tapi kalau masalah hitung termasuk sholat Jumat, apa dianggap sholat Jumat apa enggak, tetap selama masih mendapatkan rukuk terakhir dari imam, itu berarti masih dihitung sebagai sholat Jumat, cuma pahalanya beda. Satu, karena dia tidak ikut khutbah. Dua, karena dia tidak ikut dari awal. Tiga, apalagi kalau dia memang dalam perjalanan akhirnya baru nutut segitu, enggak masalah. Nah, makanya kalau dalam mazhab Syafi'i saat khutbah itu dianjurkan, anjuran itu sebenarnya bukan wajib. Anjurannya tidak boleh ngomong, gak boleh melakukan sesuatu apapun. Kalau ngomong pahalanya hilang, makruh hukumnya. Makanya kalau misalkan ada infak saat khutbah, itu makruh hukumnya itu. Di sini infak berjalan ada. Jalan. Waktu khutbah? Enggak. Waktu kapan? Jadi kalau pas jalan waktu khutbah itu makruh itu. Yo Ustaz eman, soalnya jamaah itu baru ada lengkap itu saat khutbah, gitu kan? Makanya jalannya itu makruh, gerak gitu. Ya kalau kita sudah kadung duduk ada infak pura-pura nggak ngerti, ojo, ya lewatkan aja. Ya biarkan yang nanggung kemakruhannya takmir. Makruh. Jadi wes diem aja.
Nek kentut keluar, ojo diem ya, ikut menyakitkan hati yang di sebelahnya kalau seperti itu ya. Urusan-urusan teknis pengurus terpaksa ngomong itu gimana? Nah, kalau memang darurat, nah kan ad-daruratu tubihul mahdurah. Darurat itu malah membolehkan yang haram saja boleh. Ono bahaya, Pak di situ ada kencing, nggak apa-apa ngomong ngasih tahu. Jangan, apa maksudnya? Malah bingung. Kalau memang ada yang harus disampaikan, itu dalam keadaan darurat. Kalau memang bisa disampaikan setelah sholat, ya jangan dipaksa-paksa. Dan itu nanti akan ada pembahasan juga sholat Jumat. Motornya pas apa ya, Pak? Apa? Motornya kota. Ya itu dipikirkan oleh takmir. Harusnya kalau di saat khutbah itu makruh, gitu. Pokoknya di luar ya. Berarti ya selain, ya setelah sholat Jumat, wis hilang. Dijaga aja di pintu, pegang kotak gitu. Ya dipikirkan. Sebelum khutbah ya belum lengkap, ya kan? Ya kayak gitu memang keadaannya. Ya terpaksa kalau sudah jalan di saat khutbah ya gak masalah, wis, karena kebiasaannya seperti itu. Ya. Atau wis pakai remote aja, jalan sendiri gitu loh. Kasih tulisan, ingat ajalmu menunggu. Sedekahmu. Oi, ada pertanyaan. Diganti kuburan. Kasih kuburan ya. Malaikat Israfil di sampingmu, Israel di sampingmu. Repot. Ada pertanyaan yang lain? Oh enggak, tadi mau nanya. Tapi ini bebas ya. Oke. Satu. Misalkan saudara kita meninggal, dia di bulan puasa, ya. Itu puasa Ramadan. Itu kita mungkin saudaranya wajib menggantikan puasa sampai 30 hari. Iya. Misalkan dia meninggalnya di hari ke-11, berarti kan dia masih 19 hari puasanya masih. Itu wajib saja. Jadi ada orang meninggal di hari ke-11. Berarti selama akalnya normal kan tetap ada kewajiban dari tanggal 1-nya sampai 11-nya kan? Untuk dia. Nah untuk sisanya kan sudah meninggal, nggak usah dilengkapi. Cukup yang tanggal 1 sampai tanggal 11. Boleh dengan mengganti satu puasa satu mud, 6,7 on setiap hari ngasih kepada fakir miskin, boleh digantikan oleh keluarganya. Tapi lebih enak tetap ngasih mud itu ya. Ngapain saya puasa gak makan dan minum? Enak ya wes ngasih makanan. Ya dibelikan di warung kopi lengkap sama ikannya. Wes kasih ke fakir miskin langsung 11, belikan 11 kasihkan. Jadi diganti. Untuk yang sisanya tanggal 12-nya, 13-nya, 14-nya sampai tanggal ke-30 itu enggak usah karena sudah enggak ada kewajiban. Dan dia juga enggak wajib untuk zakat fitrah. Karena yang wajib zakat fitrah dia mendapatkan bulan Ramadan dan juga mendapatkan Syawal. Dapat dua-duanya. Jadi kalau ada bayi lahir misalkan nanti malam takbiran. Ya, maghrib nanti malam itu takbiran. Bayinya lahir sekarang. Nah, dapat bulan Syawal kan? Salah. Dapat Ramadan kan? Terus nanti malamnya dapat Syawal, wajib zakat fitrah. Faham? Kalau misalkan ada bayi lahir saat takbiran, Allahu Akbar, lahir. Dia enggak mendapatkan bulan Ramadan, betul? Enggak wajib zakat fitrah. Paham? Gitu. Makanya kalau ada yang meninggal nanti takbiran, meninggalnya hari ini, wajib enggak zakat fitrah? Belum dapat Syawal, tidak wajib. Itu rumusnya. Jadi dapat dua-duanya, Syawal dan Ramadan itu dapat. Harus dapat dua-duanya. Baru ada kewajiban zakat fitrah. Ustadz wis kadung, zakat fitrahnya di awal. Ya enggak apa-apa, itu dihitung sedekah. Yang meninggal sama kebalikannya. Iya. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Sudah? Cukup? Yang tadi kalau datangnya waktu tahiyat akhir. Nah, Jumatan datangnya tahiyat akhir, beda. Itu nambahnya 4 rakaat sudah itu. Salat duhur, ya. Allah, saya salat duhur bermakmum karena Allah. Ketika salam nambah 4 rakaat. Nanti itu pun juga ada. Ustadz, bagaimana kalau saya dalam keadaan perjalanan? Hari Jumat saya perjalanan. Apakah boleh saya meninggalkan sholat Jumat? Dilihat perjalanannya itu jam berapa. Kalau berangkatnya jam 6 pagi, jam 7 pagi, tetap wajib sholat Jumat. Tapi kalau berangkatnya sebelum subuh,
Nah, itu boleh meninggalkan sholat Jumat diganti dengan duhur. Jadi ada batasannya. Itu penjelasannya nanti saat bab sholat Jumat. Masalah jumlah nanti, jumlah jamaah yang dihitung itu yang siapa? Musafir gak masuk hitungan. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i itu jumlahnya 40 orang saimame. Jadi jamaah 39 tambah imam 40. Harus itu baru sah. Itu mazhab Syafi'i. Dan orang yang hadir itu harus orang yang tinggal menetap di situ. Musafir gak masuk hitungan. Perempuan gak masuk hitungan. Anak-anak gak masuk hitungan. Ustaz, kalau orang yang tidur saat khutbah gak dihitung. Awas, kalau gak sah gara-gara yang tidur itu ya. Tetangga masuk hitungan. Ya masuk, kan menetap daerah Masangan. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarat sahnya besok.